Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat serta agama? Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang wajib kita syukuri. Untuk mengenal keberagaman, mari kita baca teks Pawai Budaya. Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Lanjut ke paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Lanjutkan baca paragraf. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Ayo, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Biasanya, kalimat utama dapat kita temukan pada awal paragraf, akhir paragraf, serta di awal dan akhir paragraf. Lalu, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Bagaimana cara kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Yang ketiga, tentukan inti dari kalimat utama. Yang keempat, inti dari kalimat utama adalah gagasan pokok yang kita cari. Dan sisanya adalah gagasan pendukung. Nah, sekarang ayo kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1 teks Pawai Budaya. Paragraf 1 telah diuraikan dalam beberapa kalimat. Kalimat pertama, Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kalimat keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat kelima, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan kalimat terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari kalimat-kalimat ini dapat kita lihat bahwa kalimat 1 dijelaskan oleh kalimat kedua, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, kalimat utama terletak pada kalimat ke-1. Kalimat utamanya berbunyi, Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Jadi, dapat kita simpulkan gagasan pokoknya adalah Pawai Budaya sangat menarik. Tidak sulit bukan anak-anak? Ayo mencoba. Berlatihlah dengan semangat. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2-5 ya. Kamu pasti bisa. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Sebagai contoh, dari daerah Padang, memiliki rumah gadang dan makanan khasnya rendang serta alat musik tradisionalnya saluang. Kemudian contoh lainnya dari daerah Bali. Bali memiliki rumah adat yang memiliki gapura serta makanan khasnya sate lilit dan alat musik tradisionalnya rindik. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Bagaimana sikap yang seharusnya kita tunjukkan pada perbedaan yang ada? Contoh sikap menghargai keberagaman.
Mau berteman dengan siapa saja, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, mencintai keberagaman, mau bermain dengan teman beda suku, tidak meremehkan suku lain dan mau mempelajari budaya lain. Contoh sikap tidak menghargai keberagaman, berteman hanya dengan teman satu suku saja, tidak menghormati orang yang berbeda keyakinan, tidak mencintai keberagaman, meremehkan suku lain dan tidak mau mempelajari budaya lain. Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Kecapi dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Ada angklung dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Gendang berasal dari Jawa Barat dan pipa dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipetik, maupun dipukul akan menghasilkan bunyi. Alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Jadi, benda-benda yang bergetar disebut dengan sumber bunyi. Tuhan menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengarkan dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Bagaimana caranya jika ingin menghasilkan bunyi lebih keras atau pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Jika jumlah getaran semakin banyak dalam tiap detiknya, maka bunyi akan semakin keras. Jumlah getaran tiap detik disebut dengan frekuensi. Tentunya anak-anak sudah tahu apa itu bunyi. Lalu bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Bunyi sampai ke telinga kita dengan cara merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Semoga bermanfaat.